Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dibenci dunia karena iman kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu dimensi iman ialah bahwa Allah berinisiatif memanggil manusia untuk percaya dan menyerahkan hidup baginya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Allah lah yang pertama menanamkan benih iman dalam hati manusia. Dari pihak manusia, dia memutuskan untuk menerima panggilan Allah itu atau mengabaikannya. Iman itu sifatnya personal. Setiap orang yang menerima tawaran keselamatan Allah itu akan hidup menurut perintah-perintahnya, baik secara normatif maupun hukum Allah yang ada di dalam hati manusia. Sebaliknya, setiap orang yang tidak menjawab panggilan Allah itu, ia akan hidup atas dasar kehendaknya sendiri. Dalam kaitan dengan hidup beriman sebagai seorang Kristen, atau setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, ada kalanya kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus dan jalan-jalannya. Tidak sedikit orang Kristen meyakini bahwa menjadi murid Yesus itu akan selalu menyenangkan, membahagiakan, tidak akan ada kesulitan hidup yang cukup berarti karena Yesus akan selalu menyertai. Maka ketika satu persatu persoalan datang silih berganti, dia pun mulai mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ia menanggung masalah demi masalah itu. Lebih parahnya lagi, bahkan ada orang yang mempersalahkan Tuhan dan mulai kehilangan imannya. Itulah pemahaman yang keliru. Yesus pernah berkata, "Barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya." Memikul salib tidak akan pernah lepas dari hidup kita dalam hidup beriman kepada Yesus. Dan itulah yang kembali ditegaskan oleh Yesus lewat Injil hari ini. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah, kata Yesus. Yesus tahu dengan jelas bahwa siapapun yang percaya kepadanya dan mengikutinya akan mengalami penganiayaan. Bahkan para pengikutnya akan dikategorikan oleh dunia sebagai penjahat. Yesus tidak ingin para muridnya menjadi kecewa dan menolak dia ketika siksa dan derita karena iman kepada Yesus harus mereka alami. Karena itulah roh penghibur, roh penolong, yaitu roh kebenaran, roh yang keluar dari Bapa, akan diutus oleh Yesus dan ia akan bersaksi tentang Yesus. Dan setiap murid Yesus pun harus bersaksi tentang Dia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara-saudari yang terkasih,
Jika seorang Kristen tidak sanggup menerima penolakan dan dibenci karena iman kepada Yesus, dia bukanlah murid Yesus yang sejati. Jika seorang tidak sanggup memikul salib karena mengikuti Yesus, sesungguhnya dia belum mengenal Yesus. Mengasihi Yesus itu memang berat, tetapi itulah jalan menuju keselamatan. Tidak ada kebangkitan jika Yesus tidak menderita, disalibkan, dan wafat. Iman kepada Yesus adalah harta yang paling berharga. Jika kita sudah meyakini bahwa tidak ada yang lebih berharga selain iman kepada Yesus, kita akan menjual segalanya, bahkan rela mengorbankan nyawa untuk mendapatkan iman itu, untuk mempertahankan iman kita, sebagaimana telah ditunjukkan oleh para kudus dalam gereja kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk memikul salib hidup kita sehari-hari untuk menjadi saksi-saksi Yesus di dunia. Ya Tuhan Yesus, utuslah roh-Mu atas kami, supaya kami tetap setia kepadamu dan sanggup memikul salib hidup kami. Amin.